Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahril Ramadhani Suranto. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas judul saya yaitu penerapan matrix factorization berbasis explicit feedback untuk sistem rekomendasi anime pada platform MyAnimeList. Pertama, latar belakang. Pertumbuhan industri anime yang sangat pesat menyebabkan jumlah judul yang tersedia semakin banyak dan beragam. Kondisi ini menimbulkan informasi overload, sehingga pengguna atau user kesulitan untuk menentukan anime yang sesuai dengan preferensi mereka. Nah, di sini sistem rekomendasi akan menjadi solusi penting untuk membantu user menemukan konten yang relevan berdasarkan riwayat interaksi dan preferensi pribadi. Permasalahan penelitian. Pada platform MyAnimalist menyediakan data rating eksplisit yang kaya namun belum dimanfaatkan secara optimal menggunakan pendekatan matrix factorization khusus domain anime. Sebagian penelitian sebelumnya masih menggunakan dataset umum seperti Movie Lens. Nah, hal ini membuka peluang penelitian untuk mengkaji efektivitas explicit feedback MyAnimalist dalam meningkatkan akurasi sistem rekomendasi anime. Lalu rumusan masalah pada penelitian ini akan berfokus pada bagaimana memanfaatkan rating eksplisit pengguna MyAnimalist untuk membangun model rekomendasi yang akurat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana matrix factorization mampu memodelkan hubungan laten antara pengguna dan anime. Lalu, evaluasi performa model akan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan prediksi yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem rekomendasi anime berbasis matrix factorization menggunakan explicit feedback berupa rating pengguna. Penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi kualitas model menggunakan metrik RMSE dan MAE. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan sesuai dengan preferensi pengguna. Oke, di sini landasan teorinya. Sistem rekomendasi ini menggunakan berbasis collaborative filtering yang memanfaatkan pola interaksi user item. Dan matrix factorization dipilih karena mampu mempresentasikan preferensi laten user dan karakteristik item dalam ruang berdimensi rendah. Lalu metode SVD digunakan sebagai teknik utama untuk melakukan proses factorization pada matrix rating. Lalu kita masuk di bagian metodologi. Pertama akan dilakukan pengumpulan data. Di sini saya akan menggunakan dataset dari Kaggle yang berisi eh, data MyAnimalist. Lalu selanjutnya akan dilakukan data preprocessing. Di sini akan dilakukan pembersihan data dan penghapusan rating 0 dari user. Kemudian akan dilakukan sparsity analysis. Di sini gunanya untuk mengecek kepadatan data. Lalu akan dilakukan split data, yaitu membagi dua, yaitu data train dan data test. Kemudian training model itu menggunakan algoritma SVD atau Singular Value Decomposition. Lalu untuk evaluasi akan menghitung MSE dan RMSE-nya. Dan hasilnya akan menghasilkan rekomendasi top end anime. Masuk ke bagian dataset dan preprocessing. Pertama, sumber data ini dari MyAnimalist, dari website Kaggle. Isinya berupa 14.000 sekian anime, lalu 116.132 user, dan sebanyak lebih dari 35 juta interaksi antara anime dan user. Kemudian untuk pembersihan datanya, untuk rating 0 atau belum menilai akan dihapus karena bias. Lalu eh, yang akan digunakan yaitu
hanya rating 1 sampai 10. Nah, berikut adalah perbandingan grafik sebelum dan sesudah dilakukannya pembersihan data. Pada grafik di sebelah kiri eh, menunjukkan bahwa eh, user yang rating 0 itu sangat banyak sehingga dilakukan pembersihan dan akan menampilkan diagram grafik seperti di kanan. Kemudian untuk evaluasi model dilakukan untuk eh, menggunakan MSE atau mean squared error dan RMSE. Kedua metrik ini mengukur selisih antara rating prediksi dan rating aktual pada data uji. Dan nilai error yang lebih rendah menunjukkan bahwa model mampu memprediksi preferensi pengguna dengan lebih akurat. Baik, di sini masuk ke saran dan penutup. Penelitian selanjutnya dapat eh, mengkombinasikan explicit feedback dengan implicit feedback seperti status menonton atau jumlah episode yang ditonton untuk meningkatkan akurasi. Lalu model MF dapat dikembangkan menggunakan pendekatan hybrid atau deep learning untuk mengatasi permasalahan cold start. Lalu yang ketiga, evaluasi model dapat diperluas dengan metrik lain atau uji kepuasan pengguna secara langsung. Yang keempat itu mengimplementasikan sistem rekomendasi dalam bentuk prototipe aplikasi atau web. Yang kelima itu menambahkan fitur top-end recommendation yang dapat disesuaikan oleh pengguna. Pada presentasi ini tidak terdapat top-end recommendation karena ini berdasarkan dari proposal saya. Oleh karena itu hanya sampai bab 3 saja, yaitu merupakan metodologi. Nah, yang terakhir akan dilakukan sarannya itu melakukan evaluasi berbasis pengguna untuk menilai relevansi rekomendasi secara nyata. Baik, sekian dari presentasinya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.